Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan pada saat melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Kemarin oleh Romi ini kan sudah keluar surat-suratnya dari FIFA sehingga bisa memperkuat, di mana ada beberapa pemain kita yang di depan kan kayak Ragnar nggak bisa main karena ada kuning, dan tentu ada beberapa pemain yang memang di klubnya sendiri ada yang belum menjadi pemain pilihan utama. Nah, mereka juga harus meningkatkan performance mereka secara strength dan tentu secara jam pertandingannya. Tapi ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di kiper, karena Martin Paes luar biasa. Kita juga bicara sama Martin Paes bahwa persaingan itu diperlukan. Martin sangat welcome. Ya, kita tahu sekarang dia pemain klub utama di Liga Amerika di FC Dallas. Tetapi tentu yang namanya resiko itu pasti ada di sepak bola, yaitu cedera. Nah, kita harus perkuat di posisi goalkeeper kita. Alhamdulillah setelah proses lama, diskusi lama, dan kita tahu para pemain sendiri kan punya dinamika kehidupannya mereka masing-masing. Ya, karena mereka kan tidak bermain di Liga Indonesia, tetapi banyak juga yang bermain di Liga luar. Nah, Emilio Audero Mulyadi prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Kita tahu dia sudah berkarir lama di Liga Italia, Serie A, Serie B, Juventus, Inter, kemarin Como, Palermo, Sampdoria. Artinya kita mempunyai dua goalkeeper yang kokoh. Di posisi 3 kita akan memprioritaskan goalkeeper yang muda supaya bisa belajar kepada senior-seniornya nanti. Lalu di midfielder, Jairo sepertinya surat menyuratnya belum bisa sempurna, karena memang kalau kita ingat dulu kendalanya Martin Paes juga hampir 8 bulan waktu itu. Nah, Jairo kebetulan sudah sangat welcome, tetapi surat-suratnya belum kuat. Kita sudah diskusi dengan beberapa lawyer, belum ketemu. Nah, kita tidak mau kan ajuan kita kepada FIFA ditolak, akhirnya FIFA tidak percaya kepada kita lagi, seakan-akan kita memaksakan. Nah, memang alternatifnya tidak banyak. Di lini tengah kita ada Ivar, ada Nathan, ada Tom Hay, ada Ricky, ada Mark Locke, ada yang lain-lainnya. Nanti tentu yang milih Patrick ya. Tapi paling tidak di situ kita perlu 5 pemain tengah lah, paling tidak. Nah, akhirnya pilihan yang juga selama ini kita coba ajak bicara dan akhirnya mau, Joey Pelupesi. Ya, dari keturunan Maluku. Ini dia sudah diskusi, sesudah berpikir bagaimana posisi dia juga diperlukan, dan terakhir dia kapten di klubnya. Dia sudah bermain di Eredivisie, di Liga Inggris di Sheffield Wednesday waktu itu, lalu juga sekarang di Liga Belgia. Saya rasa bisa mendukung lini tengah kita. Ya, lini tengah yang memang pada saat ini kekurangan. Lalu yang terakhir ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya. Itu kertas-kertasnya aman, yaitu Dean James. Ya, dia di Go Ahead Eagles, dia starter. Nah, kita memang perlu juga penebalan left back, wing back yang juga bisa left midfield ya, untuk mendukung kalau sampai pemain posisi menyerang kita tentu kekurangan kedalamannya. Nah, ini yang kita proses. Saya sudah lapor Bapak Presiden, Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora, nanti silakan tanya. Dan minggu depan kita akan segera proses, ya kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Ya, jadi kalau Ole sudah pasti bisa main, tapi yang 3 ini akan kita push kertas-kertasnya semua. Ya, dan semua tadi Emilio Audero Mulyadi jelas ada darah Indonesia, ya, lahir di Lombok, bapaknya orang Mataram. Joe Pelupesi jelas nama last name-nya, ya, dan punya track record yang bagus. Lalu juga Dean James, kakek neneknya juga kelihatan. Jadi ini yang kita fokus untuk PSSI, memastikan perkuatan tim untuk bagaimana kita bisa meraih mimpi kita tembus Piala Dunia. Ya. Apakah nama-nama yang disebut Pak Erick ini sesuai dengan keinginan Presiden? Pasti semua proses naturalisasi baik sebelumnya ataupun dengan U17, U20, pasti proses ini kita diskusikan di Badan Tim Nasional, ya. Lalu Sekjen bicara kepada para pelatih, dan semuanya ada tanda tangan di pelatih biasanya. Jadi kita nggak mau ada tutup menutup. Oh, ini pemain titipan, oh kelasnya belum, ya. Nggak, kita semua transparan, ya, karena ini tanggung jawab moral kita ketika pemerintah mendukung
DPR mendukung, masyarakat mendukung. Jadi kita juga lakukan yang terbaik buat tim nasional kita. Kalau untuk Jairo Pak, diperjuangin sampai buat match ini kan? Belum bisa. Ini juga belum bisa. Sampai hari ini kita belum ketemu klausul yang bisa memperkuat Jairo hari ini. Maksudnya apa tuh Pak? Dukung Oh, banyak videonya. Itu ada lawyer, kecuali mau belajar hukum. Kalau tadi ada pemain United sudah digunakan sebulan Depok Pak, menghadapi tekanan mereka sejauh Belum. Maunya iya, tapi belum. Kalau itu gabung lagi, tapi belum. Oh enggak, semua itu pilihan pelatih. Kita memberi kesempatan selebar-lebarnya juga kepada Liga Indonesia, karena itu Patrick, Denny, Alex, Gerald memantau banyak pertandingan di Liga, bahkan sampai ke Maluku. Dan yang menarik itu kita membuat pertemuan antara mereka di fasilitasi PSSI dengan Liga. Dan juga kita berharap kedekatan BTN dengan Liga itu seperti ini. Kedekatan pelatih tim nasional dan para pelatih klub di Liga harus seperti ini. Tim medical nasional dengan para dokter yang ada di klub-klub harus juga seperti ini. Harus semua kedekatan, karena ini semua kerjasama yang harus dimaksimalkan. Kita tahu catatan terbesar kita bahwa tim nasional ini kan tidak pernah cukup waktu untuk latihan senior, karena FIFA Matchday-nya kan cuma 10 hari. Mungkin baru 2026-2027 kalau tidak salah di bulan Oktober-November itu FIFA Matchday-nya 16 hari, itu tapi gabung 2 bulan, itu tapi lama. Nah itu dinamika ini ya memang konsekuensinya ya memang yang selalu disampaikan oleh Coach Patrick, mesti siap secara fitnessnya, tetapi match kesiapan pertandingannya juga mereka harus upaya mencoba. Pak, apa yang membuat proses Emil Odero itu panjang Pak hingga akhirnya dia mau? Ya dinamika masing-masing pemain tentu punya pilihan-pilihan ya. Kita tahu waktu itu kan Emil ingin berusaha menjadi salah satu kiper utama di Inter Milan waktu itu. Tentu persaingannya tinggi ya, namanya juga Inter Milan, ya Juventus. Nah tentu ya ada pertimbangan lain dan kita tidak. Yang penting kami dari PSSI tidak mau ada kesan begini, bahwa para pemain ini bergabung karena ada komersialisasi. Pemain ini bergabung karena percaya program kita yang serius. Mereka bergabung dengan hati mereka. Ya, nah prosesnya seperti ini. Tapi saya rasa luar biasa 2 tahun terakhir respon dari mereka karena program yang kita bentuk sangat-sangat saya bilang agresif ya. Seperti U20, U17, tim nasional putri kemarin di Saudi, sekarang udah di Jepang. Saya rasa udah ikut lagi turnamen di Jepang. Saya rasa ya itu yang mereka melihat kita sangat serius. Pak, timnas 20 masih punya Piala Asia Pak, Piala Dunia timnas 20, Posina Gilas siap diganti. Besok. Ini Pak Sekjen, Pak Wakatum sedang review, Esko juga sedang diskusi. Ya, Pak Manet? Ya. Serius sekali. Kayaknya ada pressure. Ya kita besok lah mungkin semua kertas-kertasnya mungkin baru sore ya. Baru sore. Dari terkait 2 asisten pelatih lokal Pak, sudah ada namanya atau bagaimana? Nah, dari Coach Patrick semua dengan asistennya siap mentraining 8 ini ya, bukan masuk ke tim ya, mentraining supaya mereka bisa menyampe filosofi dan standarnya mereka. Jadi sementara ini masih itu keputusannya. Tapi kita masih cari lagi. Kenapa nggak langsung terpilih 2 Ya kembali kan saya tidak bisa memaksa tim kepelatihan. Ya tetapi 8 kandidatnya bagus, mereka makanya ingin di waktu-waktu yang tepat mereka ingin mentraining mereka. Tetapi tidak di lapangan sementara ini. Ya kita masih cari lagi. Ya memang ini kan realita bagaimana PSSI di 2 tahun terakhir meningkatkan jumlah pelatih dari tadinya 3.000 sekarang hampir 12-13.000 ya karena memang standar kepelatihan kita jauh tertinggal. Jumlah wasit kita pun hanya silakan interview Ogawasan jauh tertinggal. Nah itulah 2 tahun terakhir kita bangun jumlah pelatih, jumlah wasit. Ya tetapi memang standarnya kita harus terus tingkatkan, terutama yang nanti di senior tim. Pak Erik terkait targetnya perkembangannya udah sejauh mana Pak? Ya targetnya tanggal 28 seperti yang saya sampaikan. Maunya dipercepat tapi belum karena kan biasa negosiasi kontrak berapa lama, job desk-nya apa, bebannya apa, ya dinamika seperti itu ada gitu. Dan saya belum tanda tangan sampai hari ini, masih ada waktu berapa 6 hari, 7 hari, ya siapa tahu dapat. Ya tadi saya masih pantau lagi karena saya udah tahu pertanyaan itu.
proposalnya kita sudah kirimkan 3 hari yang lalu, tapi belum direspon. Ya sabar, namanya juga pengen. Jadi mudah-mudahan ya kalau Senin sepakat dengan isi kontraknya ya baru kita umumkan tanggal ya 27, 28. Tadi terkait dengan nama Dinas Putri, gimana Pak Erik? Beberapa kemarin komen-komen yang dari trial kejelasannya gimana Pak Erik? Saya belum dapat laporan tertulis dari BTN sama Posmoci, jadi saya masih belum dapat detailnya. Cuman nonton aja kemarin malam-malam tuh. Sampai jam berapa tuh? Jam 1 malam. Seru juga loh. Cuman di akhir-akhir agak tertekan, jadi ya mudah-mudahan confident level pemain-pemain putri kita ya bisa naik. Dan ada beberapa pemain yang tidak bisa memperkuatkan. Katarina Stalin umurnya 15 tahun, dia ada sekolah apa, tapi saya surprise Sydney Hopper bisa join ya, Claudia bisa join ya, semua ya mudah-mudahan dengan program tim nasional yang kita juga dorong di putri, ada juga kompetisi yang disponsorin oleh private sector yang U12, U14, bahkan dari private sectornya sepertinya juga akan tertarik untuk kerjasama untuk Pertiwi yang U16. Ya mudah-mudahan dengan pembangunan grassroots ini talenta putri kita bisa cukup. Makanya kemarin setelah saya meeting dengan Ibu Vivin, beberapa exco Liga Putri, kita kan maunya 2026, tapi talent poolnya ini belum tebel. Ya terbukti tadi U12, 14 sudah mulai, U16 belum. Nah kalau ini kita bisa dapat 50 saja, berarti kan di 2027 mereka umur 17 dan 19. Nah mungkin jadi cukup, karena formula daripada Liga Putri ini kan nanti 8 klub. Ya kita prioritaskan memang karena jarak tempuhnya tidak mungkin pakai pesawat, ya kan, jangan sampai bikin Liga Putri baru 2 tahun bengek. Ya, punya klub Liga Putri baru setahun nggak bayar gaji. Nah, di 2027 kalau bisa 2026, tapi saya mau tidak mau terlalu agresif yang ini. Saya mau benar-benar pastikan 8 klub, dia transportasinya kereta, ya bukan pesawat terbang, karena kos transportasi harus ditekan, kalau nggak nanti batuk di tengah jalan. Jadi itu kereta, jadi ya memang di Jawa, Bali sepertinya angka transportasinya bisa cukup untuk masing-masing tim putri ini mengeluarkan dana 8-14 miliar per tahun. Jadi ini klubnya sudah kayak Liga 2. Jadi ya ini yang saya mesti pastikan secara ekonominya sehat gitu. Jangan hanya sekedar mau PR-ing, mau promosi-promosi, ternyata berhenti di tengah jalan. Jadi itu yang kita review. Minggu depan kita rapat lagi Liga Putri, ya Pak Sekjennya, untuk memastikan benar-benar angka ekonominya dan talentanya cukup gitu. Pak, terkait efisiensi anggaran PSSI Sudah selesai batuk? Sudah, alhamdulillah. Sudah cek kesehatan belum? Sudah. Saya bengek. Oh bengek. Gimana Pak buat efisiensi anggaran PSSI sendiri, kena nggak? Ada beberapa cabur kan yang kena tuh? Saya tidak tahu, yang pasti saya tidak mau juga, kan saya bekas ketua KOI. Saya tidak mau membedakan sepak bola dengan olahraga lain. Kita di PSSI benar-benar berusaha keras untuk membangun pendanaan dari private sector. Hari ini saya baru tanda tangan dengan Finvest. Ya, itu lumayan dapat uang lagi. Ya, hampir 70% program kami dibiayai dari private sector. Ya, termasuk supporter, ada jersey, tiketing, ada juga dari media TV, ada juga sponsor. Nah, tetapi memang ini komitmen yang waktu itu disepakati antara pemerintah Indonesia dan FIFA, ya, untuk transformasi sepak bola kita yang memang pada saat itu ya FIFA ingin lihat komitmennya. Dan bahkan FIFA buat kantor di sini, sudah ada 12 event FIFA, ada FIFA Kampus, FIFA Club Management. FIFA mengeluarkan duit hampir mungkin $2 juta buat event-event itu. Lalu FIFA juga menggelontorkan dana FIFA Forward 5,5 juta. Jadi ya keseriusan FIFA ya memang harus disambut oleh keseriusan kami di PSSI untuk pendanaan dan saya rasa pemerintah. Dan komitmen pendanaan ini saya rasa tidak muluk-muluk. Dari pertama saya menjabat waktu itu, perjanjian kami dengan pemerintah waktu itu 50-50. Ya, di mana 250 dari pemerintah, 250 dari kami. Tapi alhamdulillah di tahun pertama itu 120 dari pemerintah, dari kami kita mencapai 250 miliar atau 250 miliar kan. Nah, tahun ini dengan budget yang 650 miliar, ya pemerintah 220, ya kita harus mencari 400-an. Jadi saya rasa saya tidak mau membeda-bedakan, tapi kita kerja keras. Sama pendanaan kita dari liga itu setiap tahun
walaupun Pak Sekjen garuk-garuk kepala, itu hanya sekitar 25 miliar. Yang dulu keuangan liga itu dibutuhkan oleh PSSI hampir 100-150 miliar. Jadi liganya tidak bisa berkembang. Nah, liga hari ini bisa punya VAR, punya Elite Pro Academy, semua ya karena pendanaannya ke kami hanya 25 miliar. Karena dia punya rotasi sendiri yang pendanaannya cukup. Bahkan karena saya lihat pendanaannya cukup, kita minta lagi untuk VAR untuk Liga 2 harus berjalan di musim berikutnya. Karena situasi di Liga 2, saya rasa teman-teman tahu ya, sangat menyedihkan. Dan saya rasa kita akan ada investigasi. Kemarin Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung juga dalam beberapa pertemuan mereka punya komitmen yang sama. Ya, kita harus lakukan yang apa di Liga 1 sekarang di Liga 2. Pak, artinya berarti nggak ada pengurangan dukungan dari pemerintah ya Pak? Kan sebelumnya 250, ya, terus 120. Ya, kalau dari tahun ini 227 ya kurang sedikit. Ya, kurang sedikit. Dulu kurang 130, sekarang kurang 23 ya rezeki anak soleh. Pak Erik, yang mau diinvestigasi pertandingan Liga 2 yang mana? Saya nggak bisa bicara, ada tim investigasinya. FIFA sudah mengirimkan alarm beberapa game, ya. Nanti kan ada satgas yang dibentuk. Saya rasa Pak Kapolri, Kejaksaan sudah juga punya komitmen selain yang sedang ini diinginkan. Itu berapa banyak, Pak? Bos, saya nggak mau ini. Nanti itu kan saya tidak mau mendahului atau saya tidak mau seuzon atau menuduh yang belum ada black and white-nya ya. Tapi Liga 2-nya itu yang pertandingan promosi ke Liga 1 atau yang degradasi? Saya nggak tahu. Baik, ada sih Pak Erik. Timnas senior bakal di sini apa tuh nanti di Australia? Sama bakal ada pesawat apa? Yang saya tahu sebagian akan kumpul di sini karena Liga akan berhenti 4 hari sebelum FIFA Matchday kan. Jadi itu komitmen selama kita sama 3 tahun. Jadi Liga akan mensupport. Jadi pemain-pemainnya bisa training lebih awal. Beberapa pemain saya rasa yang internasional kayaknya langsung ke sana deh. Karena kayak Martin Paes dari Dallas ke Eropa berapa jam itu mungkin bisa 24 jam itu. Lebih kali sama transit. Jadi ya sebagian besar yang dari luar negeri sana. Pak, ini kan di Masuk Bogor udah ada Pak. Kita belum statementnya soal IKN Pak. Yang training center di IKN gimana Pak? Mungkin bisa diambil. Alhamdulillah training center di IKN sudah tuntas. Yang phase 1 82 kamar sudah selesai. Alat fitnessnya dibantu Menpora sudah selesai. Tempat makanan, tempat tidur semua sudah selesai. Fasilitas 3 lapangan yang natural, sintetik sudah selesai, lapangan mini yang taktikal sudah selesai, multifunction sudah selesai, dapur juga sudah ada, tapi masih diplastikin belum dibuka, itu dapurnya saya lihat, nanti saya cek. Ya, tapi saya rasa untuk tim putri junior ya nanti setelah diresmikan antara Bapak Presiden Pak Prabowo dan Presiden FIFA, saya nggak tahu nanti waktunya lagi atur, itu bisa dipergunakan. Saya tidak tahu apakah sebelum itu bisa dipergunakan, kita lagi coba lihat kesiapannya. Tapi tim senior saya rasa sulit. Ya, kita akan fokus di sini karena tadi bukan karena memanjakan, karena FIFA matchday-nya pendek. Ya, jadi nggak mungkin dari Eropa ke Jakarta kita sehari terbang lagi nggak. Tapi memang kan dari awal saya bilang ini untuk training center tim usia muda dari awal. Tetapi ketika tim senior cukup waktu bisa saja. Sebelum 17-an Pak. Apa? Ya, secepatnya. Kita sedang fokus sekarang di tahap kedua. Alhamdulillah pemerintah IKN kemarin ada kesepakatan untuk mulai membangun phase kedua. Jadi yang prioritas nanti jalannya dulu dari phase 1 tembus phase 2 itu dulu. Nanti baru stadium mininya yang 5.000 kapasitas untuk pertandingan. Ya, kira pertandingan junior putri kan seperti di Madia kan cukup. Itu. Yang lain-lainnya kolam renang apa masih gelap. Itu ada uang. Nanti kalau ada uang. Pak, kita sebagai juara bertahan di SEA Games dari Mas dengan kegagalan pos kita kemarin di Piala Asia, apakah masih mempercayai mesin dari SEA Games atau bagaimana? Saya belum bisa tunggu hasil reviewnya. Pak, ini Pak, administrasi kursi apa administrasi kursi? Kenapa? Administrasi kursi. Mau tanya coach sih, kalau dari kita merasa sudah selesai. Ya, kita sudah sesuai dengan kontrak, kita sudah sesuaikan bulan Januari, bonus semua. Ya. Bahkan asisten coach yang kontraknya bulan Desember itu kalau tidak salah nanti saya cek lagi. Saya rasa kita kasih sampai Januari. Saya rasa PSSI punya harga diri, PSSI juga profesional, tidak sempurna. Tetapi tidak mungkin kalau peningkatan seperti ini FIFA, AFC, AFF tidak percaya sama kita. Jadi kita jalankan sebaik-baiknya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada coach, selalu saya bilang ini bagian dari profesionalisme. Dan kita sekarang fokus kepada Coach Patrick, ya. Kita fokus kepada program-program yang sedang berjalan. U20 kita evaluasi, U20 sekarang ada U17.
yang kita dorong juga ya World Cup sama. Apakah salah kalau kami di PSSI yang mendengar suara supporter masyarakat Indonesia menginginkan kita juga main di Piala Dunia? Saya rasa nggak salah. Kita pernah jadi tuan rumah U17, ya. Tapi untuk kualifikasi sebagai tim kan pengen, boleh dong, ya. Dan saya rasa program kita kayaknya belum, nggak tahu Pak Sekjen gimana selama ini program Pak Mamet yang lebih lama dari saya, program 2 tahun ini kan semua berjalan, kan? Ya. Jadi saya rasa belum pernah PSSI punya program yang seagresif ini. Cukup dah, mau No matter what ranking the other countries are, the confidence is the most important thing. We all know that we have a common goal, so we will do everything what's in our power to accomplish this mission. We need each other, not only me, not only Danny, not only Alex, we got the whole staff, and we need to convince the players that where is a dream, there's an opportunity. From experience as a player, when you have a dream, when you have a goal, you can accomplish. No matter what ranking the other countries are, the confidence is the most important thing. And I need you, and you need me. We need each other, and that's the most important thing. Mengaku sangat optimis dengan dukungan materi pemain sesuai yang diharapkan, Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor akan menyulap permainan timnas Indonesia lebih menyerang, dengan taktikal permainan yang dinamis dan lebih efisien. Total football dengan ball possession tinggi akan jadi penekanan Kluivert menghadapi 4 laga yang tersisa, untuk segera mengembalikan filosofi ciri khas sepak bola Indonesia, yang cenderung menyerupai filosofi sepak bola Eropa, dengan penguasaan bola sebanyak mungkin. Pendekatan tersebut dinilai sangat sinkron untuk diterapkan pada timnas Indonesia, yang sudah didominasi dengan pemain berlevel Eropa. Mereka berusaha untuk menjalankan sistem ini. Tapi yang gue dengar juga bukan Maxielker saja, Kevin Dix pun nggak setuju dengan sistem ini. Ini yang gue dengar. Gak setuju tuh karena apa? Karena dia terbiasa dengan main. Nggak jalan sistemnya. Lu nggak bisa memenangkan cuma ngandelin counter attack, ngandelin transisi. Karena salah satu kalimat yang kemarin disampaikan Patrick adalah ketika kamu ingin menang, kamu harus mencetak gol. Ya. Mencetak gol ini menjadi masalah di tim. Lu tahu filosofinya apa? Pep itu duta besar total football, anak buahnya Johan Cruyff. Yang mempromosikan total football itu di era 10 tahun terakhir itu namanya Pep Guardiola. Filosofinya kayak apa? Simple. Kalau kita mau menang, kita nggak boleh kebobolan. Betul? Betul. Kalau kita nggak kebobolan, kita harus pegang bola. Karena kalau kita pegang bola, kita nggak kebobolan. Lahirlah itu ball possession banyak. Ya kan? Tujuannya apa? Biar nggak kebobolan. Nah, habis pegang bola, next step-nya adalah meng-create peluang. Create peluang bisa dari segala segi. Nah, ini nanti akan diterapkan. Create peluang dan cetak gol. Ultimate-nya ball possession, create peluang, cetak gol. Secara kualitas kita menunjang untuk itu, Coach. Untuk filosofi itu. Iya, karena lawan kita juga sama levelnya. Beda kalau lu main ball possession, lawan lu Itali, Spanyol, Jepang. Lu di press, panik, hilang bola, selesai. Lawan kita kan gak segitu. Jepang udah kita abaikan kan. Jepang sapu bersih pasti rank 1. Yeah. Oke. Rank 2 ini kan 6 pertandingan 1 kali menang, masih selisih 1 poin loh. Artinya semua masih terbuka. Bukan karena kita pasti lolos. Enggak. Tapi probabilitasnya. Nah inilah gambling yang diambil oleh Erick Thohir. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan jelas mengatakan, ia merupakan pelatih yang lebih menekankan permainan ball possession, dengan taktikal menyerang total football. Walau ia baru menganalisa permainan timnas Indonesia, bahkan ia mengaku bahwa materi pemain timnas Indonesia sangat bagus. Ia merasa sangat bersemangat meningkatkan kualitas permainan total football para pemain timnas Indonesia. Bahkan ia juga menilai, para pemain keturunan memiliki kecenderungan dalam penguasaan bola dan menguasai permainan, dan ini menjadi nilai lebih untuk dimaksimalkan, untuk sesegera mungkin, mengubah filosofi permainan dari sebelumnya. Permainan timnas Indonesia sebelumnya cenderung defensif dengan strategi counter attack. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, ia akan mengembalikan jati diri para pemain keturunan dengan kecenderungan total football. Ia juga mengaku, pertahanan Indonesia sudah sangat baik, tinggal mengubah taktikal total football secara efektif dan dinamis. Patrick Kluivert juga mengatakan, ia lebih cenderung menggunakan formasi menyerang 4-3-3, atau 4-2-3-1, dan 3-5-2. Semua formasi tersebut merujuk dengan taktikal menyerang, dan formasi itu disebut lebih efektif dalam melakukan transisi serangan ke pertahanan, begitupun sebaliknya. Lebih lanjutnya, walau belum melatih,
Namun Patrick Kluivert sudah dapat memahami karakter para pemain keturunan yang lebih cenderung dengan gaya permainan total football. Namun ia juga mengaku, semua pengambilan keputusan nantinya akan ia diskusikan bersama para pemain untuk menemukan pola permainan yang mereka inginkan. Namun, strategi permainan yang akan berjalan lebih beragam, dengan pergerakan yang lebih dinamis. Semua itu tetap di bawah komando strategi Patrick Kluivert, yang juga akan dibantu asistennya, juru taktik handal asal Belanda, Alex Pastoor. Apalagi di pertandingan Indonesia mendatang, bisa dipastikan, striker lincah dan tajam kelas dunia seperti Ole Romeni, diproyeksikan sudah bisa bergabung skuad Garuda saat menghadapi Australia dan semua laga yang tersisa. Bahkan, bukan hal yang mustahil, jika Indonesia nantinya mampu menahan imbang atau bahkan menumbangkan Jepang di kandangnya, mengingat materi pemain skuad Garuda sudah semakin sempurna, dengan kehadiran Ole Romeni, Kevin Dix, Mes Hilgers, dan mungkin akan ada kejutan lagi dari PSSI, untuk menambah kreator serang agar dapat membantu Tom Hei menyuplai bola serta mengatur ritme pertandingan. Untuk lini belakang, skuad Garuda sudah sangat solid, begitupun di lini tengah PSSI tengah mencari alternatif amunisi berkualitas lainnya. Untuk lini depan akan semakin garang, dengan kehadiran Ole Romeni yang berkolaborasi bersama Ragnar, dengan pemain penunjang lainnya, seperti Marcelino bahkan Eliano Reinders. Mereka semua merupakan pemain yang memiliki ketenangan serta skill yang mumpuni untuk dapat mengacak-acak pertahanan semua lawan di laga yang tersisa. Menjadi berita besar di Belanda, sepak terjang Indonesia yang berkolaborasi bersama Patrick Kluivert, menjadi berita trending di Belanda. Tak hanya trending di Belanda saja, bahkan sejumlah media Eropa, media Amerika, hingga berbagai media internasional lainnya juga menyorot potensi besar Indonesia menuju Piala Dunia. Dampak kepelatihan Patrick Kluivert terhadap daya tarik pemain keturunan Indonesia, disebut akan mendongkrak peta kekuatan sepak bola global. Patrick Kluivert, magnet baru untuk pemain keturunan Indonesia. Kehadirannya sebagai pelatih timnas Indonesia telah menyita perhatian banyak pihak, terutama para pemain keturunan Indonesia Belanda yang sedang berkarir di berbagai negara di Eropa. Sebagai mantan bintang sepak bola dunia, nama besar Kluivert tentu menjadi daya tarik tersendiri. Lantas, apakah Kluivert bisa benar-benar menjadi magnet sekaligus membawa timnas Indonesia menuju pentas dunia? Sebagai mantan pemain kelas dunia, Kluivert memiliki pengalaman yang sangat luas dalam sepak bola internasional. Pengalaman ini dapat memberikan nilai lebih bagi para pemain keturunan Indonesia, yang juga sedang berkarir di Eropa, terutama dalam hal meningkatkan kualitas permainan sekaligus mendongkrak mentalitas juara. Tak hanya nilai lebih itu saja. Kluivert juga memiliki jaringan yang sangat luas di dunia sepak bola. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang bagi para pemain keturunan Indonesia untuk berkarir di level yang jauh lebih tinggi di Eropa. PSSI mengusung proyek jangka pendek dan panjang. Kehadiran Kluivert diharapkan dapat menjadi bagian dari proyek jangka pendek dan panjang, untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kuat dari luar dan dalam, untuk menuju persaingan yang jauh lebih kuat dan kompetitif dari kompetisi sebelumnya. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain keturunan Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negara leluhurnya. Dampak positif bagi timnas Indonesia, bertambahnya pemain berkualitas dari Eropa. Timnas Indonesia dengan kepelatihan Kluivert, diharapkan semakin banyak pemain keturunan yang semakin tertarik untuk bergabung perkuat timnas Indonesia. Langkah itu, akan meningkatkan kualitas skuad dan memperkaya opsi pemain high level bagi pelatih. Tak hanya dari segi potensi memiliki skuad yang lebih mewah saja, kolaborasi antara PSSI, pelatih, pemain yang lebih sinkron dan dinamis, dapat meningkatkan pamor serta citra sepak bola timnas Indonesia di mata dunia. Walau saat ini timnas Indonesia telah mendunia, namun dengan kehadiran pelatih kelas dunia seperti Kluivert, akan lebih meningkatkan pamor timnas Indonesia di mata dunia, yang pada akhirnya, timnas Indonesia akan semakin disorot banyak klub Eropa, sekaligus berdampak positif pada perkembangan sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.